bodohnya di kita nggak paham kontrak kerja kita. Semua tertulis dalam bahasa Arab di syarikah itu. Kita cuma datang tanda tangan cap jari tanpa kita paham isinya apa. Bagaimana sih untuk bisa menjadi TKW ke Arab Saudi? Itu Mempersiapkan datang ke Saudi itu bukan ya Datang udah tinggal langsung pergi, datang, gitu. enggak. Saya sekolah bahasa Inggris, saya sekolah masak. Oke. Itu butuh biaya yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, masal khair. Selamat malam. Jumpa lagi bareng saya Daventure. Alhamdulillah seperti biasa hari ini insya Allah saya akan share ke kalian semua seputar dunia Arab, tentunya Arab Saudi. Dan ada yang spesial hari ini, kita menghadirkan bintang tamu yang Masya Allah yang punya jeda. Jeda. Ya. Pertama kita ada apa nih? Nona Flowers. Hai. Ratu TikTok juga ya? Enggak, Ratu Lebah. Dan juga Davindra, I'm here. Wow, keren banget nih. Saya sih viral melihat dari TikTok mereka yang Masya Allah juga ya, tentang dunia TKW dan juga dari Davindra dunia Arab Saudi. Oke Teh, karena di sini Teteh kan udah berapa tahun di Arab Saudi? 3 tahun. 3 tahun, Insya Allah. Yang saya lihat juga Teteh sangat mengenal dengan banyak TKW di sini ya. Iya. Meskipun kerja di Arab, tapi apa ya istilahnya kelihatannya juga bebas, bisa keluar. Gitu. Itu yang ingin saya tanyakan dari komentar-komentar. Pertama adalah bagaimana sih untuk bisa menjadi TKW ke Arab Saudi? Itu. Karena banyak banget di Indonesia yang ingin kerja ke Arab. Oke. Mungkin kita tidak menjual mimpi ya, jujur aja nggak instan untuk jadi seperti saya gitu, nggak instan. Dan saya pun sama dari bawah seperti kalian yang bertujuan untuk suatu hal datang ke Saudi dengan persyaratan juga yang cukup sulit gitu kan, untuk apa sih ya segala macam paper gitu kan, surat-surat, sampai akhirnya bisa datang ke sini dengan pekerjaan dengan gaji yang kecil dan akhirnya saya keluar mendapatkan istilahnya pengalaman yang lebih juga di dunia luar seperti ini gitu kan. Itu semua butuh proses. Jadi jangan sampai orang melihat yang belum pernah mencoba datang ke sini, jangan sampai terbuai dengan apa yang kalian lihat, karena nggak seperti ini kenyataannya gitu. Karena di komentar itu mungkin banyak TKW yang memposting di media dengan gaya mereka di Arab, dengan kehidupan senang di Arab, sehingga banyak orang-orang Indonesia yang terbuai dengan kerja di sisi lainnya. Itu bonusnya. Tapi ya justru itu kita sebenarnya jangan pernah melihat sesuatu yang ya aku bilang sih jangan deh ngelihat orang lain, karena kalian nggak tahu perjuangannya untuk sampai di titik seperti ini gitu. Jadi jangan sampai cuman karena mereka kerja di Arab enak ya, gaji besar, terus bebas, terus apa aja mereka milikin. Nggak semudah itu sayang gitu loh kasarnya. Kita juga dari bawah, kita juga dari susah, kita ngalaminnya istilahnya gaji nggak digaji, ngalamin semua itu. Oke, terus apa yang mesti dipersiapkan? Mental. Pertama mental dong ya. Mental. Tapi kalau buat cowok mental, biaya pasti. Kalau buat cowok Kalau cewek sih enggak. Biaya itu mungkin kalau kita beruntung calling visa itu kita biasanya paling mintain uang buat proses. Proses itu cuma 1 jutaan kalau itu paling bisa ya. 1 juta. Tapi kalau untuk lewat sponsor kita nggak tahu dari sponsor mana dulu. Kalau yang luar Jawa gitu biasanya luar Jakarta biasanya 20 juta itu orang Lombok. Teman-teman saya kayak gitu. Saya dulu soalnya udah pernah mengalami di penampungan. Awal mulanya kan tetap kita di penampungan. Walaupun saya calling visa 1 bulan dulu saya di penampungan. Tapi saya tidak kena biaya, cuma biaya cas Jogja Jakarta itu pun juga 10 juta lebih loh keluar naik pesawat pulang pergi ya kan. Kalau untuk naik bis biasanya lebih. Berarti antara TKI sama TKW emang berbeda ya? Kalau beda biasanya dibayar. Kita dapat pesangon. uang fee namanya, uang fit. Kalau misalkan non itu katanya sih sekarang sekitar 5 juta, kalau misalkan yang X itu 15 juta uang fitnya, dan kita nggak stay di penampungan. Dan itu dipotong nggak nanti kalau nggak kita ada. udah Nggak ada. Itu bersih. Dan kita antar jemput, kita sama sekali nggak ngeluarin uang kecuali kita buat makan di sana. Berarti enakan jadi TKW ya? Iya, TKW lebih enak. Tapi ya nggak enaknya jauh dari keluarga. Berarti mental itu memang harus kuat karena meninggalkan keluarga. Bukan meninggalkan keluarga aja, meninggalkan semua kebiasaan yang ada di Indonesia. Karena perbedaannya di Indonesia sama di sini tuh 180 derajat.
Yang kita di sana bisa keluar kemana aja dengan pakaian kayak gimana pun, tapi di sini kita dipaksa untuk tidak berbicara dengan siapapun dan seolah-olah kita nggak peduli. Karena di Indonesia kita kan kayaknya istilahnya apa sih? Orang-orang itu ramah tamah gitu. Di sini Iya. kita tuh nggak bisa kayak Kalau di gitu. sini ramah tamah ya. Bahasa juga Nah, gitu. oke, untuk bisa beradaptasi. Karena kan misalkan kalau calon TKW yang pertama kali otomatis is nothing, nggak tahu Iya, apa-apa. iya. Gimana tuh solusinya? Solusinya ya bahasa. Iya. Aku punya dasar bahasa Inggris, yaitu aku punya itu. Oke. Jadi itu mempermudah aku untuk mendapatkan pekerjaan yang emang tidak semua TKW itu bekerja di rumah tangga. Oh iya kan Sektor teteh rumah tangga. apa basicnya bukan kerja di Ya, rumahan bukan, ya. nggak di rumahan. Tapi tahu dong teman-teman yang kerja di rumah Tahu seperti apa. banyak karena 1 tahun yang lalu pun saya punya beberapa jamaah yang saya suka kasih kerjaan di rumah Iya. tangga kayak gitu. Oke. Dan kalau misalkan untuk yang non itu sama sekali mereka nggak tahu cara kerja di Saudi itu seperti apa, orang-orang Saudi itu seperti apa, dan yang paling permasalahan utama itu bahasa. Bahasa. Dan itu mungkin karena saya tahu, saya 8 tahun di Saudi ya. Jadi kesalahan terbesar pemerintah kita tidak menyiapkan dengan maksimal. ahlinya Coba untuk kita mengajarkan. bandingkan dengan TKI. Dari luar. Oke. Dari luar. Tolong itu harus catatan untuk pemerintah Indonesia. Jadi mereka tuh mikirnya Persiapkanlah. yang penting ngirim Iya, aja tanpa ada dasar persiapkanlah gitu. Jadi Iya, kita iya. itu tidak dianggap remeh negara lain. Beda. Contoh saya itu dulu kan chef juga kan di Damam. Oke. Di Damam saya kan chef juga. Saya nggak mau dipandang orang Indonesia. Saya di situ Asia sendiri. Saya nggak mau dipandang orang Asia. Because why I have certificate lisensi like this, you know. Oke. Jadi saya nggak mau dianggap oh kamu gaji kamu cuma segini, kamu orang Asia. Karena No. kamu orang Indonesia, Ya, atau kamu no. orang Indonesia. Saya bukan kayak gitu. Kalau majikan saya ngomong kayak gitu, pulangkan saya sekarang juga. Uang saya akan ganti. Saya bilang kayak gitu. Karena apa? Saya mempersiapkan datang ke Saudi itu bukan ya udah tinggal langsung pergi datang, gitu. enggak. Saya sekolah bahasa Inggris, saya sekolah masak. Oke. Itu butuh biaya yang sangat besar. Jadi ketika saya di Saudi, 1 hari istirahat, hari kedua saya udah kerja. Jadi saya minta manajer saya, kerjaan saya apa? Tolong dijelaskan ke saya. Hari ini juga saya kerjakan. Benar sih yang Iya. saya lihat di lapangan juga orang lain memandang orang Asia itu lebih rendah Iya. dan gaji pun lebih kecil. Saya ngalamin dari berbagai tempat saya kerja. Jadi soalnya kayak gini. Are you serious you can speak English? Kayak Yes. terus emang kenapa kalau gua orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris? Berarti Aku orang bilang, Indonesia memang benar-benar terlihat. Iya. Terlihat rendah Iya. dalam segi bahasa juga. dan pendidikan mungkin ya. Oleh sebab Aku bisa itu- dibilang kayak gitu. Benar. Aku kan bilang gini, maaf ya. Kalau orang Indonesia pintar bahasa Inggris, mereka nggak akan pergi ke Saudi. Aku bilang. Mereka perginya ke Singapura, ke Hong Kong, Alright. ke Singapura, ke Australia lah, ke luar negeri sana. Nggak akan datang ke sini, aku bilang gitu. Terus kamu pergi ke istilahnya, kamu kuliah sampai bisa bahasa Inggris kayak itu? Enggak, aku otodidak. Bahkan aku pun sekolah nggak terlalu tinggi, aku bilang gitu. Tapi kok kamu bisa? Kenapa sih emangnya? Aneh, aku bilang. Bahasa Inggrisnya kita aja lebih bagus aksennya daripada negara sebelah. Kalau aku boleh jujur, Sah. aksennya boleh diadu deh gitu kan sama gue yang cuma otodidak yang cuma mengut-mengut kata-kata doang, bisa diadu kata aku gitu. Tapi kenapa orang sini terlalu merendahkan kita? Karena dari government-nya pun kalau misalkan ada masalah apapun dari negara kita tuh kayak Kurang ala kepik. respect. Kurang. Kalau Kurang negara greget. sebelah itu walaupun mereka istilahnya orang tidak resmi, tetap dirangkul apapun permasalahannya. Ya aku tahu seperti itu karena banyak ya teman-teman kita Filipina itu banyak. Oke, next ke apa? Ke persiapan untuk menjadi calon TKW Arab Nah. Saudi lagi. Mungkin kalau yang namanya rezeki itu beda-beda ya. Iya. Nah, kalau TKW berarti identik dengan rumah tangga nih. Iya. Nanti untuk menghadapi seorang majikan untuk pertama kali kerja itu harus apa sih? Kita juga harus yang kita persiapkan itu. Yang harus dipersiapin kalau menurut aku ya. Kalau Beda dapat kan. kalau beda dapat sama majikan lo. kan misalkan yang nggak baik Ya. atau yang cerewet tapi Ya. gaji oke, lancar. Gaji oke. Cara menghadapi orang Saudi itu sebenarnya gampang. Yap. Kita tidak membantah, satu aja. Tidak membantah. Tidak membantah. Jadi jangan pernah memberi nada tinggi ketika dia berbicara tinggi. Ah, Udah aja pura-pura nggak denger aja gitu kalau sama orang sini. ya, ya. Lebih baik udah deh, gua mah yang penting kerja gitu kan. Kalau misalkan perkara dia kerja nunjuk kan kebanyakan gitu ya. Kerja di gini, kebanyakan seperti itu.
Ya, memang resikonya mereka maunya seperti itu. Mereka bayar kalian itu mahal gitu. Iya, ya kita harus Mahal. Iya, harus ingat itu. Jadi kita harus ingat itu, jangan cuman karena satu permasalahan. Adaptasi, kalau kita sudah megang kebiasaan satu majikan, itu kita udah biasa. Mau dia cerewet, Iya. mau di apapun, kalau kitanya udah deh bodo amat, yang penting kita enjoy kerja di sini, yang penting gaji lancar. Udah gitu, nggak akan jadi beban. Berarti jangan apa ya? Iya. Kita harus adaptasi sama orang Arab, dan yang saya lihat juga orang Indonesia kadang punya rasa Iya. apa sih? Jadi yang dendam. susah, Iya. yang susah itu mereka paksa orang Arab adaptasi sama kita. Itu yang salah. Yang harusnya kita adaptasinya itu sama mereka, karena ini negara mereka, gitu loh. Dari jam kerja, dari cara kerja, kita nggak bisa disamain kayak di Indonesia. Itu beda banget, so difficult buat itu. Itu salah satu yang bisa dipahamin gitu dari calon-calon TKW nih. Berarti jangan kalau marah lagi. Iya, jangan. Jadi jangan soal gini. Kalau misalkan kamu ya toib aja, toib. Badan anak sawi toib. Udah gitu aja. Gitu Tapi aja. Kalau orang ini ya, Arab, ya apa? Saya tambahkan sekali lagi ya. Sebelum kalian berangkat ke Arab Saudi, saya mohon pikirin dulu 1000 kali. resiko akibatnya bisa pulang nama atau pulang badan. Apa lu mati di sini? Itu udah Iya. jadi ketika kita keluar dari rumah kita, saya siap jadi TKI TKW, udah harus siap itu. Tapi kan tetangga saya bilangnya, tetangga saya udah punya rumah, Itu punya kan tetangga. mobil, ya. Kamu jangan suka berkaca, Beda nasib, beda berkaca rezeki. sama orang lain. Kita berkaca sama diri kita sendiri ya kan, Ya. tahu diri kita itu kapasitasnya di mana. Oke. Kita majikan kita ke Indonesia ngambil seorang TKI TKW itu mahal loh. Mahal. Kenapa Makanya mereka bisa memperlakukan kita kalian kayak gitu. seenaknya? Karena dia bayarnya mahal. Oke. Kalian itu cuma dikasih uang fee 10 juta, 15 juta, majikan kamu beli kamu berapa? Berapa? Lebih dari itu. Sistem orang Saudi Belum kan kalau beli ngambil barang. dari syarikah itu per bulannya mahal. Iya. Jadi, ya gitu. yang penting itu harus mempersiapkan mental, bahasa, skill. Kalau kamu bukan skill kamu, jangan dikerjakan, Jangan maksain. jangan maksakan, soalnya akibatnya fatal. Dan satu lagi ya, untuk agensi di Indonesia, Oke. saya mau ngasih saran nih, tolong jangan sektor rumah tangga aja yang dituju, karena kita juga banyak kok istilahnya yang kayak di rumah sakit, kesehatan, Iya. atau di bidang kecantikan, Iya. atau misalkan untuk di supermarket. Bener. Kenapa tidak membuka lowongan untuk di daerah di apa sih lahan-lahan tersebut itu belum digarap sama Atau Indonesia apa itu. mungkin faedahnya lebih gede buat orang sana? Faedah yang mananya? Enggak, maksudnya dari segi Maksudnya dari untuk TKW yang kerja di rumahan itu bagi government di Indonesia. Iya, itu lebih gede dong saat itunya. Iya. Fee-nya lebih gede kalau ngambil. Bukan untuk surat-surat namun lebih buruk murah. bagi kita yang ada di Arab Iya. Saudi bahwa orang Indonesia itu rata-rata di rumah. Oke, saya tanya Mas Ide satu. Ya, Kenapa gaji kita lebih rendah daripada negara sebelah? daripada negara sebelah ya itu dia. Mungkin orang Indonesia memang terkenalnya ya Enggak. Bukan enggak karena gitu. terkenalnya. Coba jelaskan dengan saya dong. Ini maksudnya Mas Ide kan yang berpengalaman kemana-mana ya kan. Tolong jelaskan. Kenapa gaji kita lebih rendah dengan negara sebelah? oh aku tahu karena mungkin karena nilai tukar Indonesia terlihat Enggak. besar. Salah. Salah juga. Iya. Oh, besar yang kena. Iya. Coba silakan. Jadi gini. Saya pernah tanya dong. Oke. Saya punya kenalan orang Filipina, negara di sebelah, Oke. orang penting juga, Iya. ya kan. Kenapa gaji kalian tuh tinggi? Karena dia jawabnya karena saya matoknya segitu, mau nggak mau segitu, kalau nggak mau nggak usah diambil. Mau nggak mau orang Saudi itu pasti ngambil. Kenapa Indonesia nggak bisa kayak gitu? Karena diiming-imingin uang yang lebih, ibaratnya 50 juta orang Indonesia, wow 50 juta satu TKW ambil, Oh, ya kan? Baik bagi orang Indonesia ya. Iya, makanya kita Baik digaji tapi cuma bodoh. TKW TKI cuma 1.200 Enggak. 500 Jadi ya kan? kita itu dimiskinkan oleh paham nggak? Iya. Dibikin miskin sendiri, dibikin bodoh sendiri gitu loh. Tidak ya. Jadi gini loh, kayak orang tetangga sebelah tuh ya, untuk surat menyurat tidak dipersulit, dan mereka di situ di kontrak tertulis bahwa employer yang megang mereka harus memenuhi semua kebutuhan mereka selagi mereka ada dalam kontrak, Oke. dan mereka diwajibkan memegang semua dokumen-dokumen tersebut, Iya. kayak paspor, ikamah Ya. itu mereka pegang bukan sendiri, sama majikan. nggak Bukan. ada. Kalau negara Jadi sebelah semua tertulis. Kalau di kita, bodohnya di kita nggak paham kontrak kerja kita. Semua tertulis dalam bahasa Arab di syarikah itu.
kita cuma datang tanda tangan cap jari tanpa kita paham isinya apa. Tapi kalau mereka datang sudah pegang kontrak kerja dari negaranya sendiri, nggak seperti di negara kita kan. Aku datang sebagai supervisor dulu di Syarikat itu. Jadi aku tahu, aku bedain kontrak kerja di sini, ini Indonesia sama negara sebelah. Kamu kok udah punya ini? Ya aku dari negara aku udah pegang. Aku didatengin dari Syarikat ini, ya aku sudah pegang ini. Dan kewajiban majikan aku udah tertulis di sini. Sampai sabun, sampai apapun tertulis di situ. Di kita nggak ada. Kita tuh lemah di situ. Yang seperti aku bilang, kita dibikin bodoh sama sebangsa kita sendiri dan dibikin miskin sama negara kita sendiri. Lalu apa dong harapannya nih yang terakhir? Harapannya jangan ada lagi PKP. Kalau saya harapannya tetap pemerintah sih. Pemerintah itu yang mengatur semuanya kan dari pemerintah. Nggak ada. Pemerintah. Kan kita udah stop pengiriman TKW ke I sini. know, Dad. Tapi tetap ada I aja yang know. baru. Lewat tapi belakang. tapi setidaknya pemerintah kan menjadi apa ya? Bisa merampul Iya, semuanya. menjadi senjata kita. Kalau senjata kita udah lemah, Ya, buat bagaimana apa? lagi? Jadi sebesar segede gaban kedutaan kita di Jeddah, orang Kita Saudi. bahkan masuk aja susah. Aku pernah ya punya kesulitan. Aku cerita di sini ya. Salah satu teman aku punya kasus dipukulin sama orang. Saya saya merasa sebagai warga Indonesia, kemana lagi saya harus ngadu? Karena ke polisi saya nggak mungkin. Saya telepon KJRI. Dan jawabannya apa? Kamu resmi apa enggak? Saya bilang enggak. Kita nggak bisa bantu apa-apa. Itu posisi teman saya udah babak belur. Gitu loh. Jadi tidak pernah bisa nge-cover case gitu. Satu kasus itu cover. Kalau diraih dulu, ya udah sini Mbak, ketemu kita dulu, konsultasi dulu, apa baiknya seperti apa, permasalahannya seperti apa, dengan orang mana, itu enggak. Jadi by phone, halas, mas, salamah, like that, gitu loh, kurangnya nih kita itu. Oke sih, kayaknya udah terlalu panjang juga nih. Kita lanjut Seru ya? lagi, kita lanjut aja ke part 2 ya. Oke. Oke, terima kasih buat Mas Devendra dan juga Teh Nona Flowers Iya, sama-sama. atas sharing tentang menjadi seorang calon TKW yang harus Siap-siap dipersiapkan. menjadi Siap, siap. TKI di Arab Di Saudi. Arab Saudi. Ya. Yang pasti Arab Saudi memang Tak ngangenin. seindah yang kalian Oh, bayangkan juga dong, iya, ya kan? juga sih. Iya. Ngangenin, yang ngangenin iya. itu yang di Masjidil Haram, Iya, Madinah itu ngangenin. iya, ngangenin. Coba ke Jeddah. Jeddah keras sayang. Iya, soalnya orang Indonesia yang belum pernah ke sini, mereka taunya Jeddah, Makkah. Iya, Iya. itu aja Iya. kota-kota besar Nggak aja. tahu, mungkin ditempatkan di Abhala, di Iya. Dammam, di Tabuk, Iya. nggak tahu. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak Ya, yang sudah sama-sama, sharing video sama-sama. ini. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa Iya. dikasih jempolnya, Benar subscribe sekali. and comment. Like, comment, Subscribe supaya share juga ya Iya, ke bisa media juga. sosial supaya teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi dan juga seputar fakta yang menarik di Arab Saudi. Oke, Mas Davida, thank you. Thank Teman-teman. you. Sama. Sama-sama. Saya Gabriel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.